Rocket resmi meluncurkan kacamata pintar terbarunya, Rocket Glasses, yang mengusung konsep augmented reality and mixed reality dalam satu perangkat. Produk ini dirancang untuk memberikan pengalaman visual imersif yang mendukung hiburan, produktivitas, hingga penggunaan profesional. Pemirsa, Rock ID resmi meluncurkan kacamata pintar terbaru yang mengusung teknologi augmented reality dan mixed reality, di mana produk ini dirancang untuk memberikan pengalaman visual yang imersif dan futuristik. Dengan fitur canggih serta desain ergonomis, Rocket atau Rock ID Glasses siap menjadi salah satu inovasi terdepan di pasar teknologi wearable. Rocket resmi meluncurkan kacamata pintar terbarunya, Rocket Glasses, yang mengusung konsep augmented reality and mixed reality dalam satu perangkat. Produk ini dirancang untuk memberikan pengalaman visual imersif yang mendukung hiburan, produktivitas, hingga penggunaan profesional. Kacamata ini dibekali layar micro LED beresolusi tinggi yang mampu menampilkan visual jernih dan nyata. Teknologi ini dapat menampilkan layar visual raksasa di depan mata pengguna, sehingga membuat pengalaman menonton film atau bermain game menjadi lebih hidup. Rocket Glasses juga mengusung fitur audio spasial dan kontrol suara yang memudahkan pengguna berinteraksi tanpa harus menggunakan tangan. Desain ringan dan ergonomis menjadi nilai tambah sehingga nyaman dipakai dalam waktu lama. Perangkat ini terhubung dengan perangkat lain melalui USB-C atau koneksi wireless, membuatnya serbaguna untuk berbagai kebutuhan. Dari konferensi bisnis hingga hiburan rumah, semuanya bisa dihadirkan dalam satu kacamata pintar. Dari segi harga, Rocket Glasses dibanderol sekitar $499 Amerika atau setara 8 juta rupiah. Dengan fitur yang ditawarkan, kacamata ini diprediksi akan menjadi salah satu produk paling dicari di pasar teknologi wearable. Berbagai sumber, iDeck Channel. Pemirsa, Samsung resmi meluncurkan Galaxy Tab S11 Ultra sebagai tablet premium terbaru. Pemirsa, produk ini hadir dengan layar Super AMOLED 14 inci, kemudian chipset yang juga canggih. Pemirsa, fitur produktivitas yang lebih lengkap ini, kemudian produk ini dibanderol mulai dari $1.299 Amerika atau setara dengan 21 juta rupiah di pasar global. Galaxy Tab S11 Ultra hadir dengan layar Super AMOLED berukuran 14 inci, resolusi tinggi, serta refresh rate 120 Hz. Keunggulan ini menjadikan tampilan gambar jernih dan mulus sehingga mendukung aktivitas multimedia dan kreativitas pengguna. Tablet ini didukung chipset Snapdragon generasi terbaru yang diklaim memberikan performa cepat dan efisien. Galaxy Tab S11 Ultra juga memiliki RAM hingga 16 GB dan penyimpanan internal sampai 1 TB. Samsung melengkapi produk ini dengan S Pen terbaru yang lebih responsif dan akurat. Fitur ini cocok untuk desain grafis, pencatatan cepat, hingga multitasking di berbagai aplikasi sekaligus. Kapasitas baterai besar 11.500 mAh memberikan daya tahan lebih lama, didukung pengisian cepat hingga 65 Watt. Galaxy Tab S11 Ultra juga mendukung konektivitas 5G untuk akses internet super cepat. Galaxy Tab S11 Ultra dibanderol mulai dari $1.299 atau setara 21 juta rupiah di pasar global. Dengan fitur premium dan desain elegan, Samsung menyasar kalangan profesional dan pengguna kreatif yang membutuhkan performa tinggi. Berbagai sumber, iDeck Channel. Pemirsa, Anda menyaksikan TechBiz. Lenovo kembali memperkuat posisinya di pasar gaming portable. Perusahaan teknologi ini meluncurkan Legion Go 8.8 generasi kedua dengan sistem operasi Windows. Perangkat baru ini hadir dengan layar lebih besar, performa lebih kuat, dan harga mulai dari $799 Amerika Serikat atau setara 12 juta rupiah. Lenovo resmi meluncurkan Legion Go 8.8 generasi kedua. Lenovo Legion Go 8.8 generasi kedua hadir dengan layar 8.8 inci yang lebih cerah dan tajam. Dengan sistem operasi Windows, perangkat ini memberikan pengalaman bermain game seperti PC dalam genggaman. Performa Legion Go didukung prosesor AMD Ryzen generasi terbaru dan grafis RDNA 3.
Hal ini membuatnya mampu menjalankan game AAA secara lancar tanpa kompromi kualitas. Legend Go generasi kedua juga menyertakan controller yang dapat dilepas mirip dengan Nintendo Switch. Fitur ini memberikan kebebasan bagi gamer untuk bermain dalam berbagai mode. Baterai yang lebih besar menjadi nilai plus dari Legend Go, memungkinkan gamer menikmati waktu bermain lebih lama tanpa khawatir cepat kehabisan daya. Lenovo juga menyertakan teknologi pengisian cepat untuk efisiensi. Lenovo Legion Go 8.8 generasi kedua dijual dengan harga mulai $799 Amerika atau sekitar 12 juta rupiah. Perangkat ini sudah tersedia secara global dan siap menjadi pilihan baru bagi penggemar gaming portable. Berbagi sumber, iDeck Channel. Pemirsa, dunia game kembali dihebohkan dengan hadirnya judul baru dari waralaba James Bond, di mana game terbaru yang bertajuk 007 First Light resmi diumumkan dan siap membawa pengalaman bermain ke level berikutnya. Kehadirannya langsung mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar dan diprediksi menjadi salah satu game paling ditunggu. Dunia game kembali dihebohkan dengan kehadiran judul baru dari waralaba ikonik James Bond. Game bertajuk 007 First Light merupakan entry terbaru yang menghadirkan petualangan agen rahasia paling terkenal di dunia. Game ini dikembangkan untuk memberikan perspektif baru terhadap karakter James Bond melalui jalan cerita yang segar dan menegangkan. Berlatar belakang dunia penuh intrik dan bahaya, pemain akan dibawa menjalani misi yang penuh aksi penyamaran, teknologi canggih, dan pertarungan menegangkan. Latar tempat yang luas dan detail membuat pengalaman bermain semakin realistis. Game ini kabarnya akan dilengkapi dengan mekanik gameplay yang mengutamakan strategi dan kecepatan berpikir. Pemain tak hanya mengandalkan senjata, tapi juga harus pandai memanfaatkan lingkungan dan teknologi gadget khas agen 007. Dengan teknologi grafis terbaru, 007 First Light menjanjikan visual menawan dan sinematografi yang sinematis. Hal ini membuat setiap misi terasa seperti menonton film James Bond yang ikonik, namun dalam format interaktif. Meskipun tanggal rilis resmi belum diungkap, antusiasme gamer dan penggemar James Bond sudah sangat tinggi. 007 First Light diprediksi menjadi salah satu game paling ditunggu dalam beberapa tahun ke depan. Berbagai sumber, iDeck Channel. Pemirsa, PT Gudang Garam Tbk kembali menjadi sorotan usai isu PHK muncul di pabrik rokok miliknya. Kabar ini datang pemirsa di tengah anjloknya kinerja keuangan dan saham perseroan. Laba bersih Gudang Garam turun drastis hingga 87,34% dan menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir. PT Gudang Garam Tbk, emiten berkode saham GGRM, saat ini sedang dibayangi isu PHK yang terjadi di pabrik rokok miliknya. Isu tersebut muncul di saat kinerja keuangan dan saham perseroan terus menunjukkan penurunan yang signifikan. Berdasarkan laporan keuangan terbaru, Gudang Garam membukukan pendapatan 44,36 triliun rupiah pada semester pertama 2025. Angka ini turun 11,30% secara tahunan dari periode yang sama di tahun 2024. Segmentasi sigaret kretek mesin atau SKM menjadi penyumbang terbesar dengan 39,73 triliun rupiah. Namun angka ini turun 10,76% year on year meski kontribusinya naik tipis ke 89,57%. Sementara itu, segmentasi sigaret kretek tangan atau SKT juga melemah menjadi 3,94 triliun rupiah atau turun 19,54% year on year. Beban pokok pendapatan Gudang Garam juga turut turun menjadi 40,58 triliun rupiah atau menyusut 9,72%. Beban terbesar masih didominasi pita cukai PPN dan pajak rokok yang mencapai 32,89 triliun rupiah atau turun 13,85%. Kondisi ini membuat laba kotor GGRM turun tajam 25,27% menjadi 3,78 triliun rupiah. Setelah dikurangi beban usaha dan pajak, laba bersih Gudang Garam hanya 117,16 miliar rupiah. Angka ini merosot 87,34% dari semester pertama 2024 dan menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Pengamat menilai kinerja emiten rokok masih akan tertekan hingga akhir tahun seiring tekanan deflasi di sektor makanan minuman dan tembakau. Berbagi sumber, iDeck Channel.